Di video pertama, saya membahas tentang bahaya recurrent dalam gereja, yaitu gimana seseorang bisa terseret jauh dari Tuhan tanpa disadari. Kali ini saya ingin kupas dampak dari tindakan Marta dan Maria. Ikuti sampai habis, karena ini akan membongkar paradigma lama kita yang dapat membahayakan kerohanian kita. Dalam peristiwa yang tercatat di Lukas pasal 10, kita lihat bahwa Marta sangat sibuk melayani, lalu ngomel dan menyalahkan Yesus karena tidak menyuruh Maria membantunya. Sementara Maria justru memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Di Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Perlu dicatat ya, supaya jangan gagal paham. Apa yang dilakukan Marta itu adalah bentuk pelayanan. Itu baik. Tapi ketika mengabaikan keintiman pribadi dengan Tuhan, maka akan menjadi sangat berbahaya. Nah, di Yohanes pasal 12, kita kembali melihat peristiwa yang menarik. Ini kejadian mungkin selang beberapa bulan kemudian setelah kejadian Marta yang ngomel tadi. Di ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Kita lihat pada pertemuan berikutnya, Marta kembali melayani. Namun kali ini tidak ada catatan ia mengeluh seperti kejadian sebelumnya. Bagus, ada pertobatan. Tapi Marta terjebak pada pola yang sama, yaitu sibuk pelayanan, namun tidak ada progres atau kemajuan dari relasi pribadinya dengan Tuhan. Ia terperangkap pada jebakan rutinitas. Sekarang bandingkan dengan adiknya Maria. Kita baca ayat berikutnya, yaitu Yohanes 12 ayat 3. Dikatakan demikian, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria tidak hanya datang kepada Yesus dengan penuh kasih, ia menuangkan minyak narwastu murni seharga gaji setahun bekerja saat itu ke kaki Yesus, tanda bahwa Yesus lebih berharga dari apapun yang ia miliki. Ia melakukan apa yang saya sebut dengan deep worship, yaitu penyembahan yang dalam. Maria tidak ragu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, sesuatu yang dalam budaya Yahudi adalah lambang kehormatan seorang wanita. Tetapi bagi Maria tidak ada kehormatan yang lebih besar selain merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mempersembahkan seluruh kehidupannya. Inilah penyembahan sejati, bukan sekedar menyanyi atau menjalankan ritual, tetapi sebuah penyerahan total. Maria tidak meminta apa-apa, ia hanya ingin memberikan yang terbaik bagi Yesus, karena bagi hati yang benar-benar mencintai Tuhan, tidak ada yang terlalu mahal untuk dipersembahkan kepadanya. Aroma minyak yang memenuhi seluruh ruangan menggambarkan dampak nyata dari penyembahan yang tulus ketika seseorang hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Perubahan itu tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga memancar kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi kamu lihat, ada progres yang signifikan dari relasi Maria dengan Tuhan. Dari keintiman Maria yang duduk di kaki Yesus, dia mengalami progres, dia mengalami kemajuan, dia menuangkan minyak yang mahal di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Pelajarannya buat kita adalah, meskipun aktivitas pelayanan sangat penting, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam rutinitas yang membuat pertumbuhan rohani menjadi stagnan. Nah, pertanyaannya, di mana posisimu sekarang? Jika kamu seorang pelayan Tuhan, tapi tidak dekat dengan Tuhan, kamu akan terjebak dengan rutinitas yang melelahkan, dan lambat laun kamu dapat terseret oleh recurrent. Jadilah seperti Maria, yang terus membangun keintiman dengan Yesus, dan sambil meneladani Marta yang setia melayani. Bila kamu menjadikan keintiman dengan Tuhan sebagai dasar pelayananmu, maka pelayananmu akan bertumbuh, dan hidupmu pasti menjadi berkat. Amin.